Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya GDC Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang salah satu praktisi hukum. Kita akan mengulas persoalan yang cukup hangat yang terjadi kemarin, yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang itu sangat pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Kemarin telah terjadi beberapa gerakan demonstrasi yang itu sangat memicu konflik. Olehnya itu, saya pada malam hari ini saya bersama salah satu praktisi hukum, Naim Laude. Dia akan memberikan tanggapannya. Kira-kira melihat polemik yang menjadi putusan MK ini seperti apa? Oke, mungkin terima kasih atas undangannya pada malam hari ini. Jadi melihat potensi atau adanya putusan MK kemarin, memang saya juga melihat dalam konteks sebagai praktisi hukum dan juga akademisi hukum, melihatnya itu bahwasanya putusan MK yang dikeluarkan MK yang kemudian itu bermuara dari adanya uji materi yang dilaksanakan oleh salah satu partai politik, yang notabene partai politiknya nggak usah kita buka, kita ketahui bersama. Itu kemudian memutuskan bahwasanya umur maksimal terkait dengan pencalonan itu 30 tahun, yang dimana merevisi undang-undang sebelumnya, dan kemudian itu ditangkap oleh DPR, bahwasanya sehingga DPR melaksanakan rapat khusus dan mendadak untuk membahas tentang rancangan undang-undang pilkada. Jadi muaranya sebenarnya dalam konteks ini sehingga terjadi gerakan yang luar biasa besar di setiap daerah, bahkan di Indonesia itu karena adanya putusan MK. Kalau saya nggak salah baca itu ada beberapa pasal yang menjadi uji materi, itu salah satunya pasal nomor 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang batas umur pencalonan gubernur dan dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 2024 ini. Ya, kalau menurut putusan MK kan seperti apa dia mengenai batas umur? Oke. Dengan kan ada 2 poin kalau tidak salah ini, yang putusan nomor 60 dengan putusan yang nomor 70. Itu yang sangat penting saya lihat kemarin, itu yang menjadi cikal bakal sehingga terjadinya gerakan yang sangat besar ini. Oke. Sebenarnya dua kebijakan atau putusan yang diterbitkan MK itu salah satunya tadi tentang umur batas calon dengan ambang batas pencalonan berdasarkan surat sah parpol. Karena kan kemarin bahwasanya pencalonan itu harus memenuhi salah satunya contoh provinsi itu harus memenuhi berapa saya nggak terlalu paham mengenai hitungan politiknya atau mengenai kursinya, akan tetapi salah satu yang menjadi objek putusan MK itu adalah mengenai ambang batas pencalonan berdasarkan surat sah parpol, sehingga partai koalisi atau partai yang mencukupi itu bisa mencalonkan diri walaupun dia tidak mencukupi ambang batas tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai batas umur pencalonan kepala daerah itu sendiri. Tapi respon DPR melihat putusan MK ini seakan-akan tidak sepakat ya dengan putusan dua putusan ini yang paling penting, dua putusan ini. Seakan-akan DPR itu tidak menginginkan dua putusan itu. Apakah memang ini DPR, maksudnya ada apa dengan DPR ini kalau menurut? Oke, jadi setelah adanya putusan itu saya melihat DPR berdasarkan kekuatan fraksinya di DPR Senayan itu mereka melakukan RUU Pilkada. RUU Pilkada di mana salah satu poinnya itu merevisi Undang-Undang nomor 60 garing PU garing bla 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 2014 terkait ambang batas. Yang kedua itu merevisi tentang batas umur minimum, yang di mana bahwasanya RUU yang dirancang oleh DPR ini yang boleh dicalonkan itu harus calon yang memenuhi kualifikasi koalisi partai atau notabene memiliki kursi di DPR. Akan tetapi dalam putusan itu partai politik yang memenuhi ambang batas itu dalam putusan MK boleh. Yang kedua terkait dengan batas minimum.
Batas minimum calon kepala daerah ini yang salah satunya itu kalau menurut DPR bahwasanya ketika pendaftaran di umur 29 tahun dan dilantik di umur 30 diperbolehkan. Tapi dalam putusan MK itu tidak boleh. Batas atau minimum pendaftaran itu harus umur 30 tahun. Kalau melihat konflik yang kemudian timbulnya demonstrasi kemarin, saya berpandangan secara praktisi hukum bahwasanya MK hari ini sudah melaksanakan supremasi dan penegakan hukum. Karena posisinya putusan MK itu adalah putusan tertinggi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Sehingga ketika umpama putusan itu diputuskan, maka semua elemen masyarakat itu wajib untuk menjalankan putusan itu. Jadi ketika umpama DPR membenturkan dengan adanya kepentingan fraksi dan partai, saya lihat ini adalah ada politiknya ya. Pelecehan demokrasi. Pelecehan demokrasi, saya katakan pelecehan demokrasi karena ini demokrasi mau dicoba untuk diotak-atik dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan oknum-oknum gitu. Iya. Kalau menurut saudara ini kan sudah putusan MK. Apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh misalnya DPR misalnya? Karena ini putusan sudah keluar, apakah ada upaya-upaya hukum lain untuk membatalkan ini? Oke. Sebenarnya yang dilakukan DPR juga kemarin itu adalah langkah politik, saya katakan, bukan langkah hukum. Langkah politik ya. Kalau langkah politik itu, langkah hukum itu di mana bahwasanya ketika ada regulasi hukum yang kemudian tidak sesuai, maka dilaksanakan uji materi, peninjauan kembali terhadap regulasi tersebut. Itu adalah langkah hukum. Tapi kalau berbicara langkah politik, bahwasanya ketika umpama ada regulasi, maka DPR bersama pemerintah melaksanakan sebuah penyusunan RUU. Itu adalah langkah politik. Maka yang dilakukan adalah langkah politik oleh DPR, bukan langkah hukum. Ketika umpama mereka mensahkan RUU Pilkada kemarin dan kemudian disepakati korup, kemarin syukurnya nggak korup ya. Iya, nggak korup. Karena adanya beberapa fraksi, salah satunya fraksi PDIP, itu tidak hadir di rapat tersebut, RUU tersebut, sehingga nggak korup. Dan kemudian dicekal dengan adanya gerakan nasional. Saya katakan gerakan nasional ya, karena itu terstruktur masif dari daerah sampai pusat, itu untuk mencekal, menghentikan adanya pengesahan RUU tersebut. Nah, jadi saya katakan bahwasanya masyarakat hari ini sadar hukum, bukan sadar politik. Karena demokrasi kita mau dicoba-coba untuk dikesampingkan, mau dicoba-coba diotak-atik dan dimainkan. Iya. Jadi berarti putusan MK ini mau tidak mau harus dijalankan ya. Berarti karena ini putusan sudah keluar, berarti mau tidak mau KPU harus menindaklanjuti putusan ini ya. Iya. Artinya dalam bentuk perubahan peraturan KPU atau seperti apalah. Oke, jadi kalau berbicara KPU sebagai penyelenggara yang notabene mengayomi kepentingan pemilihan kepala daerah yang dilindungi undang-undang atau bergerak berdasarkan undang-undang, memang harus menjalankan putusan MK. Karena sebelum adanya uji materi, bahkan sebelum adanya RUU, itu putusan terakhir adalah putusan MK. Rujukannya adalah putusan MK. Sehingga itu sih yang menjadi rujukan KPU untuk menjalankan itu. Jadi kan mengenai aksi kemarin ini kan ada beberapa lembaga yang turun itu, dan itu sangat besar. Ada juga yang dari organ kemahasiswaan, ada juga dari organ eksternal, dan itu sangat besar ya. Saya pikir itu sangat besar sekali gerakan kemarin itu. Dan diperkirakan masa kemarin itu sekitaran kurang lebih 20 ribuan kalau tidak salah. Menurut informasi dari pihak kepolisian, masa kemarin itu kurang lebih pada tanggal 22 Agustus kemarin itu kurang lebih 20 ribuan. Kalau menurutnya saudara, apakah dengan gerakan massa yang sangat besar ini bisa berdampak terhadap putusan ini yang di DPR ini? Oke. Nah, jadi memang kalau saya melihat dengan adanya gerakan massal kemarin yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau di DKI ya, Ibu Kota Negara udah berpindah ke IKN dan dilaksanakan di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia, itu saya lihat itu sangat berdampak. Yang dimana pada saat itu juga selain adanya tidak korupnya Dewan yang untuk melaksanakan RUU, itu juga terlaksana dengan ditundanya penetapan RUU Pilkada. Yang kemudian kalau kita berbicara memang fungsi DPR itu harus memang mendengarkan aspirasi rakyat. Salah satunya adalah
masa aksi atau gerakan yang dibentuk dari solidaritas BEM se-Indonesia, masyarakat dan buruh kemarin yang notabene menuntut perbaikan atau keseriusan terhadap perhatian terhadap demokrasi ini. Jadi memang berarti putusan MK ini udah benar-benar final ya? Kalau saya dari konteksnya akademisi atau mungkin praktisi hukum melihat setelah Wakil Ketua DPR kemarin, fraksi Gerindra menyampaikan bahwasanya kita mengikuti, saya mengutip kemarin itu, kita mengikuti putusan MK pada hari ini karena memang belum disahkannya atau belum adanya RUU Pilkada, maka secara otomatis putusan MK itu berlaku secara konstitusi. Tapi ada satu hal yang memang kita harus pikirkan juga ini. Yang pertama, kalau seandainya revisi undang-undang Pilkada ini batal dilaksanakan, kan ini kan biasanya kan ada langkah hukum lain atau keputusan-keputusan lain dalam kajian hukumnya, misalnya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kira-kira itu berpotensi nggak akan misalnya Presiden mengeluarkan Perpu karena di DPR tidak berhasil? Oke. Jadi berbicara aklamasi atau afiliasi negara perpanjangan tahun negara itu tetap harus melewati DPR. Berbicara tentang sebuah regulasi ya, karena ini keputusan bukan keputusan kebijakan presiden. Yang kemudian RUU ini ketika umpama belum disahkan sampai tanggal 27 hari Selasa besok ya, itu secara otomatis putusan MK yang akan diikutin. Karena kenapa kita merujuk pada putusan MK ini? Itu mengatur tentang batas umur pendaftaran calon. Tapi kalau umpama RUU dilaksanakan atau diterbitkan setelah tanggal 27 dan tanggal 27 sudah dilaksanakan pendaftaran atau ditutup tanggal 29, itu secara tidak langsung putusan MK yang akan dijalankan. Karena di situ mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Jadi itulah kenapa DPR kemarin mengejar waktu dengan ketersediaan waktu beberapa hari untuk mencoba bermain mendiskriminasi putusan MK sebelum adanya pendaftaran tanggal 27 gitu. Jadi ketika umpama tanggal 27 sudah dilaksanakan, maka secara otomatis putusan MK dilaksanakan dan dijalankan. Berarti memang mahasiswa harus mengawal ini jangan sampai terjadi rapat yang tidak tahu antara DPR pihak DPR ini dengan pemerintah tiba-tiba mensahkan revisi itu. Memang harus dikawal ini ya. Iya, memang yang pertama itu juga kita menyarankan kepada masyarakat ini memang harus dikawal karena ini urgen demokrasi kita. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana masa depan demokrasi kita. Yang kedua, ketika pun DPR hari ini berani untuk mensahkan undang-undang itu di luar tindakan, maksudnya di luar sepengetahuan masyarakat, maka saya tidak bisa bayangkan gimana nama baik institusi ya. Pada hari ini DPR dan bagaimana gejolak penolakan masyarakat hari ini. Dan saya rasa DPR tidak akan berani untuk melaksanakan itu. Moga-moga Senin besok itu masyarakat masih tetap mengawal penetapan atau pembatalan RUU ini. Itu sih saran kami atau saran saya pribadi dari salah satu praktisi hukum ya. Terima kasih atas waktunya Saudara Naim, salah satu praktisi hukum. Mungkin nantinya kita akan kembali lanjutkan berbincang-bincang mengenai isu yang sama ataupun isu yang berbeda yang berkaitan dengan kajian hukum. Nanti kita akan kembali di ruangan ini, podcast GDC Official.